Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempertemukan kita di rumahnya Masjid Al-Hasanah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini di Masjid Al-Hasanah ini membuat kita hasanah di dunia juga hasanah di akhirat insyaallah. Saya selalu bersyukur. Kenapa? Pada saat sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang Islam tak solat. Ada di antara mereka jangankan solat, mengingat waktu solat pun tak bayangkan macam mana nasib mereka itu. Banyak yang di MRT, yang di bas, yang lagi makan sikit, jangankan nak solat, ingat waktu solat aja dah. Ternyata tidak juga. Tapi jangan cakap dia kafir, mengamuk. Jangan cakap dia tak Islam, mengamuk. Nah, kita bersyukur alhamdulillah kita dapat solat berjemaah di masjid ini. Alhamdulillah. Ma asabakum min hasanatin fa minallah. Setiap kebaikan yang kita buat itu murni atas datangnya dari Allah, maka bersyukur pada Allah. Salawat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak dengan akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung Rajab. Selasa depan itu 27 Rajab. Rabu atau Selasa 27 Rajab depan. Jadi Selasa depan saya cuti dulu. Cuti kena ada kegiatan syarahan di luar. Jadi Selasa depan Ustaz tak dapat hadir. Jadi kita ingat dulu. Oleh karena itu kita cuba bincang, ambil hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu, ada beberapa peristiwa yang sangat menyedihkan, mengharukan terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahun itu disebut dengan istilah Amul Husni, tahun duka cita, tahun kesedihan, di mana pada tahun itu meninggal paman beliau Abu Thalib
Abu Talib memang bukan Islam, betul, dia tidak Islam, tapi dia tidak benci kepada Islam. Itu ingat dulu, dia tidak Islam, tapi dia tidak benci kepada Islam, dan dia termasuk yang banyak menolong Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam. Kita tengok dalam sejarah bagaimana Abu Talib dalam rangka membela Rasulullah SAW. Ketika Nabi mendakwakan Islam dan pengikut makin ramai, orang kafir mulai berfikir, ini kalau dibiarkan, jangan-jangan tak ada orang nak sembah berhala nanti, tak ada orang nak sembah Tuhan kita. Maka ada musyawarah, ada meeting tergempar. Apa cara nak hentikan Rasulullah jangan mendakwakan Islam lagi? Sebab kalau dia nanti mendakwakan Islam, umat Islam makin banyak, kita ni nanti tak pandang lagi dah. Akhirnya rapat, ketua rapatnya CEO nya lah Abu Jahal. Keputusan rapat apa? Ada penawaran, yaitu akan diutus beberapa orang menemui Rasulullah SAW. Itu tawarkan dia, andai kata Muhammad itu ingin pangkat, jabatan, atau nak jadi ketua, kita akan angkat dia menjadi raja. Raja kita, ketua kita dialah nanti, tapi dengan syarat, berhenti jadi Nabi, jangan dakwakan Islam. Abu Talib datang membuat tawaran. Apa kata Abu Talib? Muhammad, ini ada tawaran. Seandainya engkau mau diangkat jadi ketua, jadi chief di Arab ni, king, raja di Arab ini, kami siap angkat engkau jadi raja, tapi syaratnya berhenti jadi Nabi. Nabi tolak, tidak. Abu Talib sampaikan bahwa ada penolakan dari Rasulullah. Ditawarkan yang kedua, fulus, duit, harta. Datang lagi Abu Talib, Muhammad, pangkat engkau tak mau, jabatan tak mau, okey, duit, fulus, berapapun engkau minta, kami kasih. Berapapun kau cakap je lah. Berapa kilo emas kau minta, berapa berlian kau mau, berapa duit kau mau, kau tinggal cakap saja. Syaratnya berhenti jadi Nabi. Nabi tolak. Ini luar biasa. Kalau kena ustaz, memang dia tak tolak, ya kan? Pencin lah. Tawaran ketiga, Muhammad, pangkat engkau tolak, harta engkau tolak. Begini, ini tawaran terakhir. Kalau engkau ingin seorang perempuan yang paling cantik di Arab ini, kau pilih saja, kami siapkan untuk engkau. Berapa orang kau nak? Gadis Arab lawa-lawa, kau pilih aja, ambil, kami kasih. Syaratnya berhenti jadi Nabi. Disinilah Rasulullah tegas, sangat tegas dia, karena dianggap sudah mulai penghinaan. Dia ingat agama boleh ditukar dengan harta, dia ingat agama boleh ditukar dengan duit, dia ingat agama boleh ditukar dengan perempuan. Apa katanya? Wallah ya ami, wallah ya ami, demi Allah paman, law wada'a syamsi fi yamini wal qamari fi yasari, andai kata orang-orang itu meletakkan rembulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku,
berat memang. Aku tidak akan lepaskan itu semua. Atau aku mati karena agama Islam. Namun berhenti jadi Nabi tidak. Abu Talib, dia peluk Rasulullah. Dia sayang Rasulullah. Abu Talib datang bertemu semua orang kafir, dia cakap semua permintaan dia tolak. Nah, di sini tawaran terakhir lagi. Orang kafir tak senang diam. Itu yang dikatakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda anka yahud walan tarda anka yahud wan nasara walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi tidak pernah senang kepada kalian, pada kamu, sehingga kamu ikut cara mereka. Akhirnya apa? Datang utusan Muhammad, harta engkau tolak, pangkat engkau tolak, perempuan engkau tolak. Begini aja lah, kita toleransi, kerjasama. Hari ini, tahun ini, kami menyembah Tuhan kau. Besok, lusa, engkau orang sembah Tuhan kami pula. Ganti-ganti ya. Hari ini kafir, besok Islam, besok kafir, lusa Islam, gitulah. Hari ini kami sembah Tuhan kau, besok kau sembah Tuhan kami. Ini namanya toleransi dalam agama. Tolong diingat, tidak ada toleransi dalam agama. Yang ada toleransi umat beragama, manusianya toleransi, agama tidak. Rasulullah tidak sempat menjawab, tak sempat jawab. Turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan orang kafir, katakan orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah Tuhan kamu, dan kamu pun tidak perlu menyembah Tuhan kami. Silahkan Tuhan mengamalkan ajaran agama Tuhan, kami mengamalkan ajaran agama kami. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Selesai masalah. Kita boleh kerjasama, kerja di rumah sakit boleh sama-sama, jadi polis boleh sama-sama. Tapi kalau soal akidah, soal agama, ada batas. Lakum dinukum waliyadin. Pernah Abu Talib ditawarkan, ya Abu Talib, engkau sayang dengan Muhammad, sayang, beginilah, kasih kami Muhammad itu, kami kasih kau laki-laki yang paling tampan, kita tukar. Tujuannya apa? Mereka membunuh Rasulullah. Abu Talib, kau ni asal emosi. Abu Talib, kau ni anak aku, kasih kau nak bunuh, kau kasih orang lain sama aku. Janganlah. Jadi Abu Talib walaupun tidak Islam, dia membela Rasulullah. Itu satu. Rasulullah sayang dengan beliau. Meninggal. Lalu siapa yang meninggal lagi? Khadijah. Ya Rabbi, betapa sedih Rasulullah ketika orang lain mencela Rasulullah, ketika orang lain menolak ajaran Rasulullah. Khadijah wanita pertama yang beriman. Ketika Rasulullah khalwat di Gua Hira, datang malaikat Jibril membawa Al-Quran, surat Al-A'la. Khadijah yang mengatakan. Begitu Rasulullah pulang berkeringat, zamiluni ya Khadijah, jamiluni ya Khadijah, selimutkan aku ya Khadijah. Khadijah cakap, apa, ada apa? Tadi ada yang datang, ceritalah. Jibril datang. Apa kata Khadijah? La ba'sa bihi, tak ada apa-apa. Itu yang datang Namus, malaikat. Dan Khadijah lah orang yang pertama beriman, mengakui Rasulullah. Mantap. Saya ingin cerita Khadijah satu saja. Banyak cerita Khadijah, itu satu yang penting, yang cukup membuat kita terharu. Satu hari Rasulullah menangis. Dalam riwayat, dalam sejarah itu dikatakan Khadijah sedang menyapu-nyapu lah di rumah. Nabi duduk melihat Khadijah, tiba-tiba jatuh air mata Rasulullah. Kata Khadijah, "Maya baki ya Rasulullah."
Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa salah aku? Andai kata ada bahasa aku, andai kata ada kalimat yang keluar dari lisanku menyinggung perasaanmu, aku mohonlah dimaafkan. Ingat, ada satu hadis mengatakan, ma min imra'atin qalat li zawjiha ma minka khairan illa ahbatallah amala sabina sana walau taqumul lail wa tasumun nahar. Apabila seorang istri berkata pada suaminya, apa kebaikanmu, apa baiknya awak, dan saya tak pernah nampak baiknya awak, maka ketika itu Allah gugurkan ibadah istri itu, walaupun dia sudah beribadah 70 tahun, berpuasa di siang hari, tahajud di malam hari. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Khadijah tanya, Maya beki ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Tidak apa-apa. Rasulullah mengatakan, Khadijah, aku mengingat engkau seorang perempuan kaya, uang banyak, harta berlimpah. Tapi setelah engkau menikah dengan aku, engkau jadi susah, engkau jadi miskin, karena uangmu habis, hartamu habis dalam mendakwakan Islam. Tapi setia engkau tidak berubah, cintamu tidak berubah walaupun dalam keadaan miskin. Tidak macam Khadijah Singapura, kan? Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang, ya kan? Apa kata Khadijah? Ini pesan Khadijah membuat kita terharu. Ya Rasulullah, ingat pesanku, ini wasiatku. Seandainya aku mati lebih dahulu daripada engkau, dan Allah mentakdirkan Khadijah mati lebih dahulu, andai kata aku mati lebih dahulu daripada engkau, suatu hari engkau ingin mendakwahkan Islam nun di seberang laut sana, di seberang laut engkau ingin mendakwahkan Islam, engkau harus menyeberangi lautan, tapi engkau tidak punya sampan layarnya, engkau tidak punya kapal mau ke sana, engkau tak punya sampan untuk berlayar. Maka aku mohon ya Rasulullah, datanglah ke kuburku, datang ke kuburku, gali kuburku, ambil tulang berulangku, ikat jadi satu, bawalah ke tepi pantai, berlayarlah engkau dari tulang punggungku. Subhanallah, istri yang begini meninggal, siapa yang tak sedih? Ya kan? Kita istri meninggal sedih juga, ya kan? Tapi kalau dah janda depan tu hilang sedih dia, kan? Baik, ini cerita sepintas. Nah, dua sosok manusia yang cukup dekat dengan Rasulullah, yang sangat sayang dengan Rasulullah, meninggal dunia. Beliau sedih, lalu dihibur oleh Allah. Artinya apa? Ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami cobaan, dekati Allah, dekati Allah. Lewat apa? Salat. Nah, kita sekarang cerita sepintas saja. Kalau cerita Islamiyah kan panjang tuh, saya ambil inti saja. Pada malam itu, dalam kitab Kisah Sul Mi'raj, Rasulullah SAW tidur di rumah sepupu beliau, Ummu Hani. Rasul tidur itu tidur Nabi, tak macam tidur kita, kan? Nabi tidur apa, orang putih, orang Melayu cakap sleep chicken lah, tidur ayam. Sleep chicken, tidur ayam lah, antara tidur dan bangun. Nah, ketika itu Rasulullah dibawa ke Hijr Ismail untuk dibedah. Nanti saya akan bahas pada kesempatan yang lain pasal pembedahan ini. Nanti kita akan bahas. Kita langsung aja cerita, potong dulu, nanti kita bahas. Langsung dibawa ke Palestina, Masjid Aqsa. Semua ruh Nabi turun, dan Rasulullah menjadi imam ketika itu dalam riwayat.
Lalu Rasulullah diangkat ke langit Mi'raj. Di sini dalam kitab Qisasul Mi'raj, beliau naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya potong cerita. Sampai ke suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha, Mustawa Rafraf, untuk bertemu dengan Allah. Saya tidak ingin menjelaskan apakah pertemuannya itu face to face atau di balik tabir. Tidak usah kita bincang. Tidak usah kita bincang. Sampai di suatu tempat itu Rasulullah kagum. Kenapa? Tempatnya cukup indah. Tidak pernah terlihat oleh mata indahnya, tidak pernah terdengar oleh telinga indahnya, dan tidak pernah terdetik dalam hati indahnya. Cukup indah sehingga tidak mampu lisan untuk berkata. Saking indahnya tempat itu, tak nak cakap apa lagi dah. Tiba-tiba jatuh setetes air. Manis air itu, nikmat air itu. Lancar beliau berkata. Apa kata beliau? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini rekaman dalam salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kebesaran, segala keagungan itu milikmu ya Allah. Milikmu ya Allah. Artinya apa? Ketika kita solat membaca kalimat tahiyat, kita lah mesti merasa mengagungkan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala keagungan, segala kebesaran itu milikmu ya Allah. Apa jawab Allah? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Selamat sejahtera engkau wahai Nabi yang penuh berkah. Allahu Akbar. Rasulullah tidak pernah lupa kita tu. Dia tidak pernah lupa umat. Ketika Allah mengatakan Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, selamat sejahtera engkau Nabi yang penuh berkah, Nabi ingat kita, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan mohon ya Allah, engkau selamatkan juga hamba-hambamu yang soleh. Subhanallah. Kawan kita jumpa MP langsung tak ingat kita pun ada. Bila dah makan nasi biryani langsung tak ingat pun ada. Ya, kawan seberang lah, kawan sini tidak lah, ya kan? Rasulullah ketika dikatakan Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau langsung ingat kita, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Seluruh malaikat bersahadat. Beliau ada penawaran yang cantik, indah tawaran itu. Jawaban beliau cukup luar biasa. Dalam sebuah dialog dalam kitab Qisasul Mi'raj juga, Allah mengatakan apa? Muhammad, aku telah memberi gelar kepada Adam, maksudnya Nabi Adam alaihissalam, sebuah gelar yaitu Abul Basar, bapa seluruh manusia. Aku beri gelar pada Adam, bapa seluruh manusia. Dan aku beri gelar kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah. Dan aku juga beri gelar kepada Ismail. Apa gelarnya? Zabihullah, orang yang mengorbankan nyawa untuk Allah. Dan aku beri gelar kepada Musa dengan gelar Kalamullah, yang pernah berkata-kata dengan aku, berkata-kata dengan Allah. Dan aku beri gelar kepada Isa dengan gelar Ruhullah, ruh yang ditiupkan Allah.
Tengok, kepada Adam Allah kasih gelar, tak usah banyak tanya. Pada Musa, kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Allah kasih gelar. Tapi pada Rasulullah ada tawaran. Sekarang engkau yang Muhammad, gelar apa yang kau mau? Nabi lain dia tak tawarkan, Rasulullah tawarkan, ya Muhammad, apa gelar engkau mau? Kalau Muhammad Malaysia dah bercakap Tan Sri, Tun, semua keluar. Datuk kan, betul-betul kan? Tak. Rasulullah cakap apa? Nah, jamaah ingat baik-baik, jawapan Rasulullah inilah yang disebut dengan hakikat ibadah. Jadi kalau orang bertanya apa hakikat ibadah, jawapannya dari sini. Ketika Allah mengatakan apa gelar yang engkau mau ya Muhammad, maka Rasul mengatakan ya Rabb, antal anal yatim, aku adalah anak yatim. Ilahi, Tuhan, antara engkau yang menciptakan aku, waridho kalmatlubi, aku hanya minta keridhoanmu, lain tidak. Itu dia. Ketika Allah tanya apa gelar engkau mau, tapi Rasul kata apa? Ilahi, wahai Tuhan yang aku sembah, antara engkau yang menciptakan kami, waridho kalmatlubi, aku hanya minta keridhoanmu. Apa jawab Allah? Muhammad, antal tawadhu, engkau betul-betul rendah hati ya Muhammad. Mulai hari ini aku kasih kau gelar siapa? Habibillah, yang dicintai oleh Allah. Maksudnya ketika kita solat, ketika kita beribadah, apapun ibadah yang akan kita lakukan, apapun ibadah yang akan kita kerjakan, tetap ukurannya apa, landasannya apa? Menuntut ridho Allah. Apapun kita mau solat, sebelum takbir Allahu Akbar, sebelum takbir ilahi, ya Tuhan, antara engkau yang menciptakan aku, waridho kalmatlubi, aku minta ridhomu ya Allah. Itu tujuan kita solat, ridho Allah. Allah mau kasih pahala bagus, tak kasih pun tak apa, yang penting Allah ridho. Kalau Allah dah ridho, garanti double confirm masuk surga. Kalau dah ridho, pastilah surga. Takkan ridho masuk neraka, itu ridho lain, ya kan? Itu jemaah yang berbahagia. Jadi sekali lagi, ya, apa ilmu yang dapat kita petik di sini? Apapun ibadah yang akan kita buat, jangan lari tujuannya. Apa dia? Ridho Allah. Itu aja. Saya tidak ingin membahas ada orang solat karena mau surga, ada orang solat ingin pahala. Saya tidak mau bincang itu. Tapi saya langsung mengatakan ridho Allah itu kata kunci. Kunci di situ. Kalau Allah sudah ridho, apa guna pahala lagi? Kalau Allah sudah ridho, pintu surga terbuka. Sebab kita masuk surga atas ridho Allah. Nah, jemaah yang berbahagia, selanjutnya saya mau tengok dulu time, karena saya harus cepat-cepat mengejar ferry saja. Ya. Rasulullah SAW diberi tugas solat. Bayangkan 50 waktu. Padahal kalau Allah tu maha tahu, Allah tahu betul kalau 50 tak boleh buat. Dia tahu nanti akan terjadi tawar-menawar. Udahlah sekali dia kasih 5 selesai apa. Tapi Allah tak kasih 5, dia kasih 50 mula-mula. Padahal last story itu 5. Allah dah tahu apa. Tapi inilah hikmahnya. Allah kasih 50. Rasulullah punya sifat apa? Sami'na wa ata'na. Aku taat, aku patuh. Untuk Allah mutlak, tidak perlu ada tawar menawar. Itu Rasulullah.
Allah cakap 500, 500 lah. Allah cakap 50, 50. Dia tak ada fikir. Itu Rasulullah punya sifat. Kalau kita tawar-tawar lagi, boleh kurang sikit. Ya kan? Rasulullah taat 50, 50. Lalu dia turun. Maka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan betul-betul hikmahnya. Secara pangkat, secara jabatan, Rasulullah lebih tinggi dari Nabi Musa. Kenapa? Karena Musa itu Nabi, Rasul untuk kaumnya saja. Tapi Rasulullah sebagai Rasul untuk seluruh manusia. Ini perbedaan antara Rasulullah dengan Nabi-Nabi yang lain. Kalau Nabi dan Rasul yang lain hanya untuk kaumnya saja. Tapi kalau Rasulullah bukan untuk kaumnya saja, tapi untuk seluruh manusia. Secara pangkat Rasulullah lebih tinggi. Nabi Musa bertanya, "Ya Muhammad, apa yang kau bawa?" "Wah, solat." "Berapa?" 50. Musa pun terkejut. "Muhammad, saya punya umat besar-besar dan kuat-kuat. 50 tak boleh buat. Kau minta pergi." Ini apa ni? Musa sebagai orang tua, dia memberikan nasihat pada yang muda berdasarkan pengalaman. Ini. Jadi kalau kita orang tua, berikanlah nasihat yang baik pada yang muda sesuai dengan pengalaman. Kita dia orang tua kadang cakap nasihat pandai, apa debat gedebuk, "Kau ni kan aku nasihat gini-gini." Nanti yang muda tanya, "Yang baik macam mana pakcik?" Tak tahu pula. Tak boleh gitu. Jangan tak tahu. Pakcik ni macam tahu aja. Tahulah aku lebih dulu makan garam apa? Apa hubungan garam dengan pandai? Pasal banyak makan garam darah tinggi. Sikit-sikit cakap aku lebih dulu apa? Makan garam. Pakcik tahu dari mana? Alah, sekilas ikan di laut aku dah tahu jantan betina. Tu nelayan tu dah 50 tahun duduk kat laut tak tahu jantan betina ikan. Apalah pakcik ni. Janganlah jadi pembohong. Duduk kat flat, mana tahu ikan jantan betina, tapi itulah pembohong. Sekilas ikan di laut aku dah tahu jantan betina. Kalau Piramli boleh tahu mana itik jantan itik betina, ya kan? Piramli kadang temberang lebih. Ini Musa sebagai orang tua berpengalaman, dia nasihati. Rasulullah walaupun pangkatnya tinggi, lebih mulia, tetap mendengar nasihat. Ini ilmunya. Artinya ustaz, ulama, walaupun kita barangkali ustaz, kalau ada kesalahan, apa salahnya orang bernasihat? Tak salah pun, terima. Jangan pula kita ustaz nasihat pula. Jangan. Nasihat. Kalau memang salah, nasihat. Nasihat dia. Itu. Naik, turun, dapat diskon 5, jadi 45. Turun, jumpa Musa. Berapa? 45. 45 tak boleh, naik lagi. Sampai 9 kali naik turun. Kenapa 9? Karena 9 tu angka yang paling besar. Artinya meminta kepada Allah, jangan pernah putus asa. Minta sebanyak-banyaknya. Allah welcome. Kalau kita mertua lain, sekali minta, kasih, 2 kali minta, tak ada muka lain ke? Kasih muka kau aja. Itu mertua kita lah. Itu. Baik. Sekarang kita bincang tentang solat. Saya ingin menjelaskan satu saja barangkali. Pentingnya solat itu. Sampai Nabi katakan apa? As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa solat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan solat menegakkan tiang Islam, siapa meninggalkan solat meruntuhkan tiang Islam. Kenapa solat tiang agama? Perhatikan betul-betul. Haji, Jibril turun bagi ayat, selesai. Perintah haji datang. Puasa, Jibril turun kasih ayat Quran pada Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, selesai perintah. Zakat, Jibril turun kasih. Tapi perintah solat, Rasulullah dijemput naik. Ini penting.
Penting. Itu satu. Yang kedua, ketika orang itu solat, maka seolah-olah sempurna rukun Islam yang 5. Satu, syahadat. Ketika orang itu solat, seolah-olah filosofinya sempurna rukun Islam yang 5. Rukun Islam pertama apa? Syahadat. Dia adalah syahadat dalam solat. Yang kedua, rukun Islam solat, memang dia solat. 2. Yang ketiga, zakat. Zakat mengeluarkan kewajiban 2,5% dari hartanya. Kalau dia solat, berarti menzakatkan waktunya kepada Allah, karena Allah pemilik waktu. Kita hanya pakai 24 jam kali 60 menit, 10,000 sekian menit, bagi 2,5%, 35 menit. Ya, bagi 5, 7 menit per waktu solat, menzakatkan waktu pada Allah. Yang keempat, puasa. Puasa mengekang hawa nafsu, tidak boleh makan dan minum. Salat pun mengekang hawa nafsu, tidak boleh makan dan minum. Kelima, haji, menghadap Baitullah. Salat pun menghadap Baitullah. Jemaah, ini Islam. Saya pernah sampaikan, Islam ada 5 rukun. Syahadat, salat, zakat, haji, puasa, haji. Islam dipegang 5 rukun. Kita ambil haji, tidak semua orang wajib haji. Orang miskin tidak wajib haji. Jadi walaupun dia tidak haji, Islam masih dia pegang. Puasa pun tak semua orang boleh buat. Ada hukum. Orang sakit, isteri menyusu atau hamil, puasa boleh lepas. Islam masih dipegang. Zakat, tak semua orang boleh berzakat, orang Islam. Kalau orang miskin nak zakat apa? Okey, 4. Tinggal 2. Syahadat dengan salat. Kalau salah satu lepas, maka lepaslah Islamnya itu. Maka kuncinya pada 2 ini. Kalau orang Islam sudah tak salat, maka Rasul mengatakan, man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jahara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka kafirlah yang nyata. Kenapa? Saya ingin katakan apa? Dari segi sudut tauhid, dia sudah batal. Kenapa? Karena dia cuma percaya kepada Allah, tapi tidak mau tunduk pada perintah Allah. Itulah imannya iblis. Iblis juga percaya sama Allah. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Iblis percaya dengan Allah, tapi tidak mau sujud. Maka apa kata Allah? Wa kana minal kafirin. Engkau termasuk golongan kafir. Cuma sekali iblis tidak sujud, kafir kata Allah. Tetangga saya 1 hari 5 kali tak sujud. Jangan cakap kafir, nanti mengamuk dia. Betul. Iblis tidak mau sujud kepada Allah dalam surga. Keluar kata Allah, keluar. Tetangga saya belum masuk surga dah tak sujud. Kalau ditanya nanti ke akhirat mana? Surga lah bro, ada lagi. Macam dia ahli jawatan kursa surga pula dah. Baik, saya kira itu saja, insyaAllah bermanfaat. Nanti kita sambung tentang samiran sedikit. Jamaah berbahagia, jadi Selasa depan saya minta cuti. Mudah-mudahan tolong saya bagi tahu pihak masjid, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wajtnaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.